Sabar. Standby. TNI Polri harus berhadapan dengan kami TPN. Apabila ada masyarakat yang melibatkan diri bersama TNI Polri atau TNI Polri yang menggunakan masyarakat kasus yang terjadi di Intan Jaya, di tahun lalu saya mengikuti perbincangan di beberapa WA group, memang terkait dengan pembukaan tambang baru di Blok Wabu itu di Kabupaten Intan Jaya. Kalau saya membandingkan dengan konflik yang sejenis yang terjadi di negara-negara lain, memang aktor-aktor yang terlibat juga menjadi sangat banyak. Nah, memetakan aktor ini juga penting menurut saya. Kalau terkait lagi dengan sumber daya alam itu di Papua itu ada di wilayah tanah adat masyarakat Papua. Saya tidak tahu seberapa intens komunikasi sudah dibangun antara pemerintah pusat bisa dengan pemerintah daerah, termasuk juga melibatkan masyarakat adat. Karena kita misalnya bisa lihat ada Majelis Rakyat Papua yang juga punya Pokja atau kelompok kerja adat. Kemudian ada juga lembaga masyarakat adat. Ada juga Dewan Adat Papua. Nah, saya tidak tahu pihak mana yang diajak bicara. Karena kalau hanya salah satu pihak, itu juga tidak bisa di Kompas Siang, Saudara, pasca penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Pegunungan Bintang Kodam 17, Cendrawasih menambah pasukan untuk membantu pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasca penyerangan dan penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum di distrik Kiwirok dan distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Kodam Cendrawasih menambah kekuatan dengan mengirim satu peleton pasukan dari Yonif 751 Rider. Nantinya, tambahan pasukan ini akan bersama melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok teroris Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang. Personel yang dikirim juga akan membantu mengamankan bandara guna proses evakuasi korban luka dan sejumlah tenaga medis, guru, dan warga yang berada di distrik Kiwirok. Mereka akan diterbangkan ke Jayapura untuk menjalani perawatan medis. Kita akan tambah dari Batalon 751, yaitu satu peleton lebih, satu peleton kurang lebih. Kemudian kita juga akan perkirakan juga kita bersama-sama dengan Nemangkawi Polri. Mereka sudah ada di Oksibil, saat ini bergerak ke Kiwirok. Korban yang luka, termasuk warga sipil yang mungkin ingin dievakuasi juga, ya kita akan bantu dengan heli yang ada. Jadi kita maksimalkan penggunaan heli untuk penanganan masalah di Kiwirok. Sebelumnya, kelompok bersenjata di Papua kembali melakukan pembakaran sejumlah fasilitas umum, di antaranya Puskesmas Okika, rumah dinas pegawai Puskesmas, gedung sekolah dasar, dan SMP distrik Okika, serta perumahan guru. Aksi ini dilakukan di distrik Okika, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Sementara di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, pasca penyerangan dan penembakan Senin kemarin, 3 tenaga medis hilang serta masih dalam pencarian. Ketiganya diketahui mencoba menyelamatkan diri saat terjadi pembakaran. Ketiga tenaga medis tersebut masing-masing Kristina Sampe Tonapa, Gabriela Meilani, dan Geral Sukhoi. Informasi terkininya soal aksi yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua kita tanyakan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua. Vindi, pasca pembakaran sejumlah fasilitas umum di beberapa distrik di Papua, seperti apa pengamanannya di sana hingga saat ini? Ya, selamat siang Rari dan juga saudara. Memang pasca aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum di distrik Kiwirok dan distrik Okika yang terjadi pada hari Senin dan Selasa kemarin, memang saat ini aparat gabungan TNI Polri sudah menguasai 2 distrik ini. Sehingga saat ini proses yang dilakukan saat ini adalah
melakukan pencarian terhadap 3 tenaga medis yang masih dinyatakan hilang. Memang untuk diketahui bahwa sejak hari Senin dan Selasa, kelompok teroris Papua Video amatir yang sempat direkam seorang nelayan Natuna memperlihatkan kapal perang asing milik Tiongkok mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau 13 September lalu. Kapal perang jenis perusak milik Tiongkok ini berada di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Utara. Nomor lambung 172, posisi 06109 masih. Menurut sejumlah nelayan, kapal perang Tiongkok itu terlihat sejak Agustus lalu. Dengan adanya kapal perang milik negara asing yang masuk ke wilayah RI, membuat para nelayan menjadi khawatir dan tidak berani untuk melaut.